bulan suci, bulan Al-Quran. Sangat penting bagi kita saat ini untuk meningkatkan persiapan menghadapi bulan diturunkannya Al-Quran. Tentu orang yang sudah mempersiapkan diri dari sejak sekarang, manakala nanti Ramadan tiba lalu membaca ayat demi ayat, akan terasa ayat turun pada waktu itu kepada dirinya. Ini yang dirasakan oleh para pendahulu kita, sehingga mereka pada bulan Ramadan merasakan nikmat hidup bersama Al-Quran, karena merasakan Al-Quran seakan-akan turun kembali. Dan ini sebetulnya biasa dialami oleh sekian banyak orang manakala mereka melakukan hari ulang tahun terhadap satu peristiwa, merasakan betul seakan-akan peristiwa itu terulang kembali. Nah, ketika kita sudah mempersiapkan sejak sekarang untuk berinteraksi dengan Al-Quran, kita harapkan ada peningkatan kualitas komunikasi kita dengan Al-Quran di bulan Ramadan ini. Dikenal dalam ilmu-ilmu Al-Quran, nama-nama Al-Quran yang paling populer, di antaranya adalah ada 4 nama. Kita kaji kembali, kita persiapkan untuk dapat kita miliki nama-nama tersebut, yaitu Al-Quran, Al-Kitab, dan Al-Zikr. Empat-empatnya turun dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita perhatikan ayat Al-Quran. Pertama tentang Al-Quran, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Inna nahnu nazzalna 'alaikal Qur'ana tanzila. Dalam surat 76, surat Al-Insan ayat 23, Allah berfirman, sesungguhnya kamilah. Ada 2 kalimat, inna nahnu. Nazzalna, telah kami turunkan. Nazzalna, turun secara bertahap dalam jangka waktu 23 tahun. Nazzalna alaika, kepada kamu, Al-Quran, bacaan wahyu turun dari Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan berlandaskan ilmu pengetahuan bahasa yang dimiliki oleh orang Arab pada waktu itu, tetapi Al-Quran dibacakan sesuai dengan yang diajarkan Jibril kepada Rasulullah. Oleh karena itu dalam aturan membaca sangat penting untuk kita tingkatkan menyambut bulan Ramadan ini, bagaimana kita memperbaiki bacaan kita. InsyaAllah kita upayakan hal tersebut. Kemudian dalam surat Ali Imran ayat 3 Allah tegaskan, Nazzala alaikal kitaba bil haq. Nazzala sama dengan yang di atas, nazzalna. Kalau nazzalna lebih ditekankan kepada penurunkannya, yaitu kami. Sedangkan nazzala, Allah menerangkan tentang dirinya, bukan menyatakan kami, tapi dia. Dalam bahasa kita juga biasa ya, dalam karya-karya ilmiah kan, penulis berpendapat pada dia sendiri kan. Biasa dalam bahasa kita juga. Tidak dalam buku, dalam karya ilmiah, aku berpendapat. Enggak kan, tapi penulis berpendapat. Nah, tidak aneh sebetulnya dalam bahasa kita juga. Allah Subhanahu wa ta'ala menegaskan, Nazzala, dia menurunkan kepada kamu, wahai Muhammad, Al-Kitab. Al-Quran turun, Al-Kitab juga sama turun dari Allah. Lalu, Inna nahnu nazzalna dzikra. Sungguhnya kamilah yang telah menurunkan az-zikr. Ada sebutan Quran, ada sebutan kitab, ada sebutan zikir. Apa yang dimaksud dengan sebutan zikir? Tentu sasarannya Al-Quran juga, tapi Allah pilih kata zikir untuk makna zikir yang dihubungkan dengan Al-Quran. Allah pilih kata kitab untuk memperhatikan hakikat kitab bagi Al-Quran. Allah pilih kata Al-Quran untuk Allah tegaskan tentang pentingnya memperhatikan membaca wahyu ini. Sebab kadang-kadang ada orang yang berkata, yang penting ngerti, walaupun bacaannya enggak diperhatikan. Kalau begitu apa makna kalimat inna nahnu nazzalna alaikal Qur'ana tanzila? Kemudian ada lagi dalam surat Al-Furqan, tadi ayat surat Al-Hijr surat 15 ayat 9 tentang zikir, dan surat Al-Furqan surat 25 menyebutkan tabarakalladzi nazzal al-furqana ala 'abdihi liyakuna lil 'alamin nadhira.
kembali kepada makna sebutan Quran, kemudian Alkitab, dan Alkitab di sini tulisannya begini, tidak pakai alif. Kemudian Az-Zikr dan Al-Furqan. Semuanya Allah turunkan. Dan semuanya menggunakan kata langsung, nazzala. Inna nahnu nazzalna 'alaikal Qur'an. Sesungguhnya kamilah yang telah menurunkan kepadamu bacaan wahyu, sehingga sampai saat ini bacaan tersebut terpelihara, padahal sudah berlalu 14 abad tetapi masih terpelihara. Ada enggak kitab yang lain, kitab yang dianggap suci, kitab yang dianggap pegangan buat umatnya untuk berpegang dengan agamanya, yang bacaannya terpelihara? Kalau seorang paus membacakan kitab sucinya dengan bahasa Inggris, Bible, pasti berbeda bacaannya dengan Perjanjian Baru. Karena yang Bible pakai bahasa Inggris, yang Perjanjian Baru pakai bahasa Indonesia. Beda lagi dengan Injil yang bahasa Arab yang dibaca umpamanya di Lebanon, di Mesir. Di Mesir banyak orang Nasrani. Mungkin beda lagi dengan ya bahasa Sunda nantinya. Kalau ada bahasa Sunda mungkin lain lagi namanya ya. Ada ya, janji anyar gitu ya. Dalam bahasa Arab juga bukan Injil lagi namanya, Al-Ahdul Jadid wal Ahdul Qadim. Saya dulu punya, nggak tahu kemana hilang. Tidak Allah izinkan punya barangkali. Nah, Al-Quran bacaan, subhanallah. Ada orang yang sudah menikmati mukjizat bacaan Al-Quran walaupun tidak mengerti dan tidak hafal, manakala dia mendengar seseorang membaca Al-Quran langsung membekas dalam dirinya. Itulah mukjizat bacaan. Lebih-lebih lagi kalau umpamanya yang membacanya dengan penuh penghayatan, walaupun yang mendengar tidak semuanya mengerti, tapi pengaruhnya besar. Ada orang yang bertanya tadi, saya sewaktu pengajian di tidak jauh dari sini, sebelum zuhur, dia bertanya, itu orang-orang yang menghafal Quran itu ngerti enggak? Pertanyaannya begitu. Saya bilang, menghafal Quran tanpa mengerti tentu lebih bermakna ketimbang tidak hafal, tidak ngerti. Iya, jangan dianggap enteng, ngapain hafal kalau nggak ngerti. Lebih parah lagi hafal nggak ngerti enggak. Sebab orang yang menghafal Quran pasti lisannya selalu digunakan untuk mengucapkan huruf-huruf Al-Quran. Nanti di akhirat lisannya akan bersaksi membela dia. Telinganya digunakan untuk mendengar suara Al-Quran, entah dari dirinya, entah dari gurunya. Otomatis telinganya juga akan membela diri dia nanti di akhirat. Jangan dianggap enteng. Dan bacaan Al-Quran itu kita temukan dalam surat Al-Baqarah ayat 185. Syahr Ramadan allazi unzila fil Quran hudal linnas. Ya. Kalimatnya hudal linnas. Ini adalah Al-Quran, hudan linnas. Al-Quran itu petunjuk bagi manusia. Hanya ada yang memanfaatkan petunjuk, ada yang tidak. Kenapa disebut petunjuk bagi manusia? Kan tidak semuanya beriman kepada Al-Quran. Justru itulah Al-Quran ketika dibacakan terdengar oleh semua orang, termasuk yang tidak beriman. Dikumandangkan di Masjid At-Taqwa bacaan Al-Quran oleh seorang ustadz yang tadi diperdengarkan. Orang lewat mungkin beriman, mungkin tidak kepada Al-Quran, mereka mendengar petunjuk ini. Hanya tidak semua orang mengambil petunjuk. Sama dalam kehidupan kita sehari-hari. Pamannya kan ada panah, ini jalan ke Gerlong, saya nggak mau ke sini, mau tempat yang lain, ya silahkan aja. Allah Subhanahu wa ta'ala
tidak berkepentingan dengan ketaatan dan tidak taatnya hamba, terserah saja. Nah, kemudian Alkitab bagaimana? Di dalam awal surat Al-Baqarah kalimatnya hudan lil muttaqin. Kalau Al-Quran hudan linnas, petunjuk bagi manusia keseluruhan, entah yang beragama Islam ataupun tidak, dipersilahkan untuk mendengar. Mau terima atau tidak terserah. Kemudian zalikal kitabu la raiba fi hudan lil muttaqin. Itulah Alkitab, tiada keraguan, fihi hudan lil muttaqin. Di dalamnya terdapat petunjuk bagi yang bertakwa. Ada dua bacaan, ada la raiba fihi hudan lil muttaqin, ada la raib fihi hudan lil muttaqin. Boleh yang mana yang diambil? Mau membaca berhenti pada fihi atau berhenti pada raib? Tentu sangat berpengaruh bagi maknanya. Ya, kita perhatikan tulisannya. Nih, ada titik 3 ya. Kita perbesar biar kelihatan dari jauh. Silahkan membaca yang mana, milih. Alif lam mim dzalikal kitabu la raib fihi hudan lil muttaqin. Silahkan mau begitu bacanya, atau dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Dua-duanya boleh. Yang tidak boleh dzalikal kitabu la raib fihi hudan lil muttaqin. Itu enggak nyambung itu. Dzalikal kitabu, itulah Alkitab, la raib, tiada keraguan. Fihi hudan lil muttaqin, di dalamnya terdapat petunjuk bagi yang bertakwa. Nah, ketika berhenti di raib. Sekarang berhenti di fi. Dzalikal kitabu la raiba fi, itulah Alkitab, tiada keraguan di dalamnya. Hudan lil muttaqin, petunjuk bagi yang bertakwa. Dari segi penekanan terasa berbeda kan ya? Perbedaannya kira-kira apa? Silahkan. Biasanya Pak Dede Anda suka yang bicara. Ya, silahkan. Kalau saya lihat sebetulnya fihi di situ kan mau ditarik ke belakang atau mau ditarik ke depan tuh ini juga Alkitab juga. Iya. Cuma barangkali penekanannya di ujungnya ini bahwa Alkitab ini berbeda dengan Al-Quran, sehingga Alkitab itu khusus hudalil muttaqin itu karena enggak semua orang baca Alkitab itu beda dengan Al-Quran yang dibacakan itu tadi. Dari segi berhentinya ya sekarang. Kalau berhentinya berhenti di raib dengan berhenti di fi, kira-kira ada perubahan makna enggak? Ada perbedaan makna enggak? Barangkali yang lain? masih sama Ustaz. Iya, masih sama. Ada yang lain barangkali? Ya, kita rasakan saja. Itulah Alkitab, tiada keraguan. Fihi hudal lil muttaqin, di dalamnya petunjuk bagi yang bertakwa. La raiba fi, tidak keraguan di dalamnya petunjuk bagi yang bertakwa. Ketika kita membaca la raib fihi hudan lil muttaqin, kita diperintah untuk menggali petunjuk di dalam kitab. Di dalam nih, perlu digali, perlu dibongkar itu petunjuk-petunjuk yang belum kelihatan. Karena ada fihi hudan, di dalamnya terdapat petunjuk bagi yang bertakwa. Kalau kita berhenti la raiba fi, itulah Alkitab, tiada keraguan di dalamnya. Hudan lil muttaqin, semuanya petunjuk bagi yang bertakwa. Kalau fihi hudan lil muttaqin, di dalamnya petunjuk. Kalau hudan lil muttaqin, luar dan dalam petunjuk.
Terasa kan berbeda tuh. Hanya penekanan ketidakraguannya itu kalau berhenti la raiba fi di dalamnya. Makanya silahkan cari ada enggak yang meragukan Anda. Tidak akan ada. Hudan lil muttaqin, lahir dan batinnya petunjuk bagi yang bertakwa. Kemudian kalau fihi hudan lil muttaqin, kita diperintah untuk menggali petunjuk dari dalam-dalamnya. Nah, ini hanya pengaruh berhenti. La raib fihi hudan lil muttaqin, la raiba fihi hudan lil muttaqin. Nah, berikutnya adalah kalimat zalika untuk Alkitab, itulah Alkitab. Kemudian Al-Quran pakai hadza, inilah Al-Quran, karena memang Quran lebih dekat ke semua orang. Dekat kan kalau Quran itu? Hanya walaupun dekat belum tentu ngambil. Bagi yang senang jauh juga diambil. Bagi yang tidak senang dekat juga nggak diambil. Banyak orang yang tinggal dekat masjid nggak dimanfaatkan masjid itu. Banyak orang yang rumahnya jauh dari masjid tapi selalu hadir di masjid. Itu tergantung sejauh mana keinginan dan kecintaan dan kerinduannya. Nah, sekarang ketika dibacakan Al-Quran terdengar oleh semua orang, linnas, petunjuk bagi manusia. Setelahnya terdengar Al-Quran, ingin tahu tulisannya seperti apa? Ternyata di dalam Al-Quran ditemukan banyak huruf yang ditulis tanpa dibaca dan banyak huruf yang dibaca tanpa ditulis. Nah, mungkin kalimat ini ya perlu pemikiran, tidak bisa sembarang orang dapat menangkap begitu saja. Kapan diantaranya atau mana buktinya huruf Al-Quran yang dibaca tanpa tulisan? Nih contohnya yang jelas. Dzalikal kitab, itulah Alkitab. Kita lihat tulisannya juga. Jadi ini tulisan Alkitab, dibaca panjang taknya tanpa alif, berarti kan ada huruf yang dibaca tanpa ditulis. Karena kalau bacaan sesuai dengan tulisan tentunya harus pakai alif Alkitabnya. Alkitabu harusnya begini kalau tulisan dan bacaan. Tapi kan ada tanda ini. Ini bukan huruf Quran. Sama sekali dulunya nggak ada. Di zaman Rasulullah mengajarkan kepada para sahabat, jangankan tanda baca ini titik saja nggak ada. Terus bagaimana mereka bisa baca dengan benar? Mereka membaca bukan berlandaskan penglihatan, tapi berlandaskan pendengaran. Si guru mengajarkan dzalikal kitabu la raiba fihi, diikuti oleh muridnya dzalikal kitabu la raiba fihi, begitu saja. Nah, jadi kita sekarang mempelajari dan menghubungkan. Kita berjuang sekarang menjelang Ramadan. Kita berjuang untuk memiliki empat-empatnya ini. Pertama, membaca yang benar seperti yang diajarkan Jibril kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bila tidak sampai 100% karena tidak mungkin ada, ya jangan sampai di bawah 50 lah gitu. Wah, saya mau untuk mencapai 50 juga, nggak nyampe, masih jauh. Yang penting Allah melihat bahwa kita belajar. Orang yang membaca baik tentu lebih utama daripada yang tidak baik. Orang yang membacanya tidak baik juga ada tingkatannya. Ada yang tidak baik karena tidak belajar, ada yang tidak baik karena belajarnya belum selesai. Kalau yang belajar belum selesai, bacaannya masih tidak baik, Allah Maha tahu dia belajar. Ada perhitungannya.